Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Apa kabar kamu semua? Sehat-sehat? Puji Tuhan. Senang sekali di hari ini, yaitu hari Minggu, harinya Tuhan, kita jumpa kembali. Ya, kita mau ibadah kepada Tuhan. Ingat, kalau hari Minggu kita harusnya di mana anak-anak? Di rumah Tuhan, di gereja atau di sekolah minggu untuk beribadah. Tapi untuk sementara kita masih ibadah di rumah. Tapi Bulisa harapkan anak-anak tetap sukacita, tetap utamakan hari Minggu, beribadah kepada Tuhan dulu. Ya, semua sudah rapi, semua sudah siap untuk ibadah kepada Tuhan. Ya, buat hati Tuhan Yesus senang melihat kamu hari ini anak-anak. Ya, siapkan Alkitabmu, juga alat-alat tulismu untuk siap ibadah hari ini. Ya, nah sebelum kita berdoa untuk mulai ibadah kita, Bulisa minta kalian semangat dulu ya. Yuk tepuk ya, kita mau tepuk satu kali, tepuk dua kali ya. Tepuk satu kali, dua kali, tiga kali. Iya, pintar. Nah, sekarang sudah semangat ya? Kita akan mulai ibadah kita. Yuk, kita berdoa dulu. Semua anak-anak lipat tangannya, tutup matanya, siapkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh senang Tuhan, 1 minggu lamanya Tuhan sudah menolong, memberkati, menyertai kami semua. Dan saat ini, hari Minggu, harinya Tuhan, hari untuk kami datang kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, siapkan hati anak-anak kami sekolah minggu, kelas kecil dan kelas besar, supaya mereka datang kepada Tuhan dengan sukacita hari ini. Mereka boleh beribadah dengan senang hatinya, dan mereka mau belajar untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tuhan berkati ibadah sekolah minggu kami hari ini dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Pimpin kami semua oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, di hari Minggu ini Bulisa harapkan kalian semangat dan sukacita. Kenapa? Karena kalian adalah anak-anak siapa? Anak Tuhan Yesus. Anak-anak sekolah minggu yang cinta Tuhan Yesus. Anak-anak yang cinta Tuhan Yesus pasti ada sukacita di dalam hatinya. Yuk kita nyanyikan lagu Aku Anak Sekolah Minggu. Nyanyi dengan semangat ya. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Ya, anak-anak, anak sekolah minggu adalah anak-anak yang sehat dan kuat. Rajin berdoa, apalagi rajin memuji Tuhan, apalagi rajin baca Alkitab, apalagi rajin untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, kita nyanyikan lagu Memuji Tuhan. Ya, nyanyi dengan semangat. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Bunyikanlah musiknya,
Anak-anak, saat ini anak-anak mau belajar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Tiwa. Tapi sebelumnya kita nyanyikan lagu Yesus Kupanggil. Minta Yesus atau panggil Yesus untuk siapkan hatimu, masuk dalam hatimu, siapkan telingamu, matamu untuk mendengar firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Sebelum kita mendengarkannya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita memohon pimpinan Roh Kudus. Ayo sama-sama kita berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami akan mendengarkan cerita Alkitab yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tolong kami ya Tuhan, karena cerita Alkitab yang kami dengar boleh kami tanamkan di dalam hati kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang patuh pada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, sebelum kakak menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sebelum kakak menyampaikan cerita Alkitab, kakak memberitahukan kepada adik-adik bahwa cerita Alkitab yang kita dengarkan kakak ambil dari Alkitab ya. Sekali lagi kakak ambil dari Alkitab, bukan dari buku dongeng, bukan juga dari cerita rakyat, tetapi sekali lagi dari Alkitab. Nah, oleh karena cerita kita kakak ambil dari Alkitab, maka kita harus tenang, kita harus fokus di dalam mendengarkannya. Oke? Di suatu hari Minggu yang begitu cerah, ada seorang anak kecil yang bernama Andi. Andi sudah siap-siap untuk berangkat ke sekolah minggu. Tetapi tiba-tiba dia melihat dari kejauhan ada 4 orang kawan-kawannya. Kawan-kawannya ini berkata kepadanya, Andi, Andi. Lalu dia menjawab, iya teman-teman, ada apa? Teman-teman ini berkata kepada Andi, Andi, lihat, kami sudah datang, kami telah membawa perlengkapan berenang. Ayo yuk Andi, kita pergi berenang. Mumpung hari ini cuaca begitu cerah, kenapa kita tidak pergi berenang? Demikianlah ajakan teman-teman Andi kepada Andi. Tetapi adik-adik, di dalam hati Andi berkata, iya ya, cuaca juga begitu cerah, kenapa tidak aku pergi berenang? Lalu Andi lagi berpikir, loh tapi kan aku sudah pakai baju sekolah minggu, aku mau ke sekolah minggu.
Aduh, bagaimana ya ini? Teman-temanku juga sudah mengajak aku. Dalam kebingungannya, lalu Andi berkata, tidak teman-teman, aku mau ke sekolah minggu dulu. Berenang kan bisa beberapa waktu lagi, bisa hari apa saja. Sementara ke sekolah minggu kan hanya sekali seminggu. Jadi aku sekolah minggu dulu ya. Di dalam hatinya Andi dengan berat hati berucapkan seperti itu. Tapi dia senang karena dia berkata bahwa aku harus lebih mengutamakan Tuhan. Aku harus pergi ke sekolah minggu dulu, baru pergi bareng dengan teman-temannya. Nah adik-adik, apa yang dikatakan Andi? Apakah keputusan Andi itu betul? Betul sekali adik-adik. Keputusan yang Andi ambil adalah keputusan yang sangat amat baik. Ia berani berkata tidak kepada teman-temannya sekalipun dia tidak diajak atau sekalipun dia tidak dibawa untuk berenang. Tetapi Andi berkata, aku harus ke sekolah minggu dulu karena sekolah minggu hanya sekali seminggu. Karena sekolah minggu adalah hari di mana aku datang kepada Tuhan untuk memuji-muji Tuhan. Nah adik-adik, di dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu juga, suatu ketika pasti ada teman-teman adik-adik yang mengajak, ayolah Niko, kita pergi main-main dulu yuk. Lah yuk kita pergi berenang yuk, nantilah ke sekolah minggu. Tetapi adik Niko, adik Layo, anak-anak sekolah minggu yang lain harus berkata, tidak, sekolah minggu dulu baru pergi main-main. Nah adik-adik, di dalam cerita Alkitab yang akan kakak ceritakan juga ada hal seperti itu. Nah oleh sebab itu cerita Alkitabnya akan kakak sampaikan melalui video yang akan kita tonton. Ayo kita tonton videonya. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Ada juga beberapa orang Yehuda. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Mereka harus dididik selama 3 tahun supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan sesudah itu, mereka harus bekerja pada raja. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Aku takut kalau Tuanku Raja berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain. Sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh Raja. Kepada pencenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana, kemudian berkatalah Daniel, Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian, perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian pencenang itu selalu memberikan sayur kepada mereka.
Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap ke hadapan Nebukadnezar, raja bercakap-cakap dengan mereka dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang ditanyakan raja kepada mereka tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresh. Nah, adik-adik, kita telah menonton videonya ya. Kita telah menyaksikan cerita Daniel dan teman-teman. Bagaimana dengan kehidupan Daniel, adik-adik? Bukankah kehidupan Daniel ini adalah kehidupan yang sangat amat luar biasa dan patut diacungkan jempol ya? Kita lihat bagaimana Daniel berani berkata tidak kepada pegawai raja. Bagaimanapun juga Daniel berani berkata tidak kepada raja sendiri ketika dia diajak untuk ikut menyembah berhala. Tapi kita lihat bagaimana Daniel begitu percaya kepada Tuhan. Dia begitu percaya bahwa Allah yang disembahnya adalah itu Allah yang patut dipujinya. Nah, ketika kita berkata seperti itu adik-adik, itu artinya kita menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan, rasa sayang kita kepada Tuhan. Kita harus menghormati Tuhan dengan kita menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak yang patuh kepada Tuhan, yang dengar-dengaran pada apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Nah, begitu juga dengan adik-adik. Ketika ada teman yang mengajak adik-adik untuk melakukan sesuatu hal yang tidak baik, ketika ada orang yang menyuruh adik-adik untuk gak usah percaya Kristus, tidak ya, adik-adik harus berani berkata, aku hanya percaya kepada Allah, aku hanya percaya kepada Kristus yang telah menyelamatkan aku. Nah, adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam ayat hafalan ya. Ayo kita membuka Alkitab kita dari Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-7. Sekali lagi ya, ayo kita buka Alkitab kita dari Amsal pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-7. Kakak akan membacakannya ya. Kakak akan memulai dari alamat, isi alamat. Ikutin ya. Kakak duluan. 3 ya. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1 ayat 7. Sekali lagi ya, kakak akan membacakannya untuk adik-adik dari Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal pasal 1 ayat 7. Nah, adik-adik, takut akan Tuhan berarti kita menghargai dan menghormati Dia dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan untuk kita lakukan. Tadi kita lihat ya bagaimana Daniel begitu takut dan menghormati Tuhan sehingga ia melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Begitupun juga dengan tadi teman kita Andi, dia melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Kenapa adik-adik? Kenapa kita harus takut kepada Tuhan? Karena dengan cara itu kita mulai mengenal dan mengerti tentang Tuhan. Ya adik-adik, ayo kita baca sekali lagi ya. Ayat hafalan kita dari Amsal pasal 1 ayat 7. Kakak duluan ya. Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Sekali lagi, ayo kita baca bersama-sama ya. Dari Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal pasal 1 ayat 7. Nah, adik-adik, ayat hafalannya sampai di sini ya. Dilanjutkan oleh adik-adik bersama dengan opa oma, papa mama, dan dihafalkan di rumah. Nah, adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan yang kita dengar, juga ayat hafalan kita, kakak sudah menyediakan lagu untuk kita sama-sama menyatakan bahwa kita akan terus mengikuti Yesus dan terus berjalan serta dengan Yesus. Ayo, kita nyanyi sama-sama ya. Tepuk tangan aja yuk. Mengikut
dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Lagi yuk. Jalan serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, saat ini kita telah mendengarkan cerita Alkitab, juga kita telah memuji Tuhan, kita telah bernyanyi untuk merespon. Saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat ya. Kita akan berdoa untuk anak-anak sekalian, kita akan berdoa untuk adik di sekolah minggu, di dalam proses pertumbuhan adik sekolah minggu, untuk papa mama dan untuk sekolah adik-adik ya. Nah, mari ambil sikap yang tenang, ambil sikap yang hormat. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kakak akan berdoa untuk adik-adik sekalian ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ibadah kami hari ini boleh berjalan dengan baik. Dan itu semua ya Tuhan, oleh karena penyertaan-Mu. Terima kasih untuk cerita Alkitab yang boleh kami dengar, juga untuk ayat hafalan kami. Kiranya Engkau yang boleh memampukan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh melakukannya seturut dengan yang Kau kehendaki. Ya Bapa, ajari kami untuk boleh menjadi anak-anak sekolah minggu yang taat kepadamu, hormat kepadamu, dan dengar-dengar akan orang tua kami. Allah kami yang hidup, hamba-Mu yang hina ini, perkenankan untuk boleh mendoakan seluruh anak-anak sekolah minggu Gereja Emmaus Malang. Ya Bapa, di dalam usia kecil mereka, di dalam masa pertumbuhan mereka ya Tuhan, kiranya hanya kasih-Mu saja yang boleh menolong, menyertai, memberkati mereka ya Bapa. Kiranya anak-anak sekolah minggu Gereja Emmaus Malang, oleh karena kemurahan-Mu saja, Engkau yang menolong dan Engkau yang menyertai, memberkati. Berkati pertumbuhan mereka Tuhan, studi mereka juga Bapa, biarlah kasih-Mu yang terus terlimpah di dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan, untuk orang tua mereka yang sedang bekerja, biarlah kasih-Mu yang terus menyertai berkati. Izinkan juga mereka ya Tuhan, boleh menjadi teladan bagi anak-anak sekolah minggu. Tuhan, kami juga berdoa untuk dunia kami yang seterus dilanda oleh COVID-19. Kami percaya Tuhan, ada suatu masa Engkau akan menolong kami dan Engkau telah tetapkan untuk terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami di minggu yang baru ini kami letakkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Yesus saja yang boleh menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, terima kasih adik-adik. Sampai bertemu kembali di lain waktu yang Tuhan izinkan kita bertemu. Bye-bye.